penjelasan secara rinci terjadinya Nabi Adam sampai diturunkan ke bumi. Apa yang telah dilakukan Nabi Adam yang sebenarnya sehingga beliau diturunkan ke bumi, kemudian apa buah kuldi itu, Ustaz? Kisah Nabi Adam, malaikat, iblis, itu kejadian yang sesungguhnya yang maha mengetahui itu Allah. Namun demikian Allah sebutkan kisah itu setidaknya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39 dan juga dalam Quran surat Al-A'raf ayat 19 sampai 25. Bagaimana tingginya misi manusia di muka bumi ini sampai ketika Allah hendak menciptakan manusia yang pertama, Allah sampai harus beritahu malaikat. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 itu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu yaitu Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa aku akan jadikan manusia di atas muka bumi ini sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah selain berarti pemimpin, mengelola bumi, khalifah juga berarti saling menggantikan, saling mewarisi tentang kebenaran dan kebaikan. Maka misi manusia menurut Allah itu sebagai pemimpin pengelola bumi sesuai dengan ketetapan Allah, dan juga sebagai pewaris kebenaran dan kebaikan, saling menggantikan kebaikan dan kebenaran. Itulah makna dari khalifah. Nah, dari mana kita tahu bahwa yang diciptakan oleh Allah yang pertama adalah Adam, yaitu Nabi Adam? Ayat berikutnya Allah sendiri yang menegaskan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kemudian Allah ajarkan kepada Nabi Adam semua nama benda. Kemudian dipaparkan kepada malaikat dan diminta malaikat untuk menyebutkan benda-benda itu, tetapi malaikat tidak mampu. Karena malaikat hanya tahu apa yang telah Allah ajarkan. Nah, ini secara singkat penciptaan Nabi Adam, tujuannya sebagai khalifah, pengelola bumi, pemimpin di atas muka bumi ini sesuai dengan ketentuan Allah. Dan selain itu juga sebagai pewaris atau saling mewarisi kebaikan dan kebenaran. Makna khalifah. Kemudian apa yang menyebabkan Nabi Adam tergelincir dari surga? Karena mengikuti bujuk rayu setan mendekati satu buah larangan. Buah itu tidak disebut oleh Al-Quran sebagai buah khuldi. Kata khuldi tidak disebutkan oleh Al-Quran untuk menyebut pohon itu. Khuldi itu artinya kekal. Setan ketika membujuk Adam dan Hawa agar tidak mendekati pohon itu, setan mengatakan, wa qala ma nahakuma rabbukuma an tilkuma syajarati illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Setan mengatakan pada Adam dan Hawa, Tuhanmu yaitu Allah tidak melarangmu untuk mendekati pohon ini kecuali agar kamu tidak menjadi malaikat
dan agar kamu tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Itu tipu daya setan kepada Adam dan Hawa. Padahal oleh Allah, Nabi Adam dan istrinya yaitu Siti Hawa diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk menikmati semua yang ada dalam surga itu. Qala ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata fakula haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 19. Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga itu, dan makanlah apapun yang kamu suka. Hanya satu larangannya, jangan kamu dekati pohon ini. Kalau kamu dekati, niscaya kamu menjadi orang-orang yang zalim. Kemudian setan itu tidak akan tinggal diam, karena setan sudah diberi izin oleh Allah untuk menggelincirkan manusia dari berbagai arah. Fawaswasa lahumasyaitonu. Kemudian setan membisikkan bisikan jahat kepada keduanya. Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sau'atihima. Untuk keduanya agar tampak aurat keduanya, apa yang tertutup dari keduanya. Dibisikkanlah bisikan-bisikan agar Nabi Adam dan istrinya melanggar larangan Allah, agar Nabi Adam dan istrinya mendekati pohon itu. Dan dalam bujuk rayunya itu dengan penuh ketegasan, setan mengatakan pada Nabi Adam, wa qala ma nahakuma rabbukuma an tilkuma syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tuhanmu tidak melarangmu sebetulnya, wahai Adam. Wahai Adam dan Hawa, Tuhanmu tidak melarangmu untuk mendekati pohon ini. Kenapa kok Tuhanmu melarang? Kalau kamu dekat dengan pohon ini, kamu nanti akan jadi malaikat. Kalau kamu dekati pohon ini, kamu berdua akan kekal di surga nanti. Maka oleh karena itu Tuhanmu larang, biar kamu tidak dekat-dekat pohon ini, biar kamu tidak jadi malaikat, biar kamu tidak kekal di surga. Mendapat bujuk rayu dari setan seperti itu, tentu sebagai manusia biasa, beliau berpikir, wong pengen kekal di surga, pengen kekal di surga. Maka singkat cerita, tergodalah, terbujuk rayulah dengan bujuk rayu setan. Kemudian Nabi Adam dan istrinya mendekati pohon itu dan merasakan memakan buah dari pohon itu, sehingga menerjang larangan dari Allah. Padahal larangannya hanya satu. Jangan dikira ibrah yang bisa kita ambil, jangan pernah kita punya pikiran, oh insya Allah saya tidak akan tergoda oleh bujuk rayu setan. Insya Allah saya akan jadi orang yang soleh, taat betul. Bismillah karena iman saya kuat. Nabi Adam tergoda. Kualitas keimanan ketakwaan kita dibandingkan Nabi Adam jauh sekali, sangat-sangat jauh. Baina sama wa sumur, antara langit dan sumur, mungkin lebih daripada itu. Beliau tergoda, cuma beliau kemudian lantas bertobat dengan tobatan nasuha. Itu ibrah yang bisa kita ambil. Maka kalau tidak ingin tergelincir dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah, jangan pernah coba-coba untuk menerjang larangan Allah, mengikuti bujuk rayu setan. Kalau itu dilakukan, maka akan tergelincir dari rahmat Allah.
Kalau ternyata wis gebajut, apa yang dilakukan? Yaitu tobat-tobatan nasuha. Sebagaimana Nabi Adam dan istrinya. Beliau bertobat pada Allah, mohon pada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak ampuni kami, dan jika Engkau tidak rahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Tobat nasuha betul. Nah, itu nanti bisa lebih detailnya panjenengan baca, pahami Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39, Quran surat Al-A'raf ayat 19 sampai 25. Ya, ada lagi? Masuk ke tanggal 13 atau pertanyaan langsung? Lah, monggo, pertanyaan langsung ya boleh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang menghendaki untuk bertanya langsung, silahkan bisa mengambil mic kemudian disebutkan dulu. Mohon maaf sebelumnya ada pemberitahuan, mohon maaf. Sebentar. Ya, kepada Ibu Rukiati dari Seketeng atau Sekateng ini ya, Seketeng Sepat Seragen, Seketeng, Oke. Alamat Seketeng Sepat Seragen, bahwa neneknya yakni Mbah Tarmo meninggal dunia. Oke, makasih. Innalillah. Oke, monggo Ibu boleh meninggalkan tempat. Ya. Maka silakan Bapak Ibu kalau ada, kalau tidak ada kita ke tanggal 13. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan langsung kita lanjutkan. Nah, menjawab pertanyaan di tanggal berikutnya. Tanggal 13 Februari. Saya berusaha istiqomah sholat tahajud setiap hari, tetapi saya jarang sholat tahajud 11 rakaat. Apakah saya bisa dikatakan melakukan sholat tahajud, Ustaz? Ya, insya Allah dikatakan sholat tahajud meski tidak pernah 11 rakaat. Ya, ada lagi?